Yo, halo. Kali ini saya mau main game lagi di handphone Nokia X2 Dual SIM yang saya sebut handphone Nokia Android terakhir di Indonesia sebelum mati suri. Ya, namanya mati suri, jadi si Nokia ini pernah mati, terus sekarang udah bangkit lagi. Setahu saya sekarang Nokia udah dipegang sama HMD Global ya, dan pakai pure atau stok Android. Jadi Nokia X2 Dual SIM ini rilis sekitar tahun 2014 dengan harga 1,6 jutaan. Untuk speknya pakai Snapdragon 200, dual core 1,2 GHz, RAM-nya 1 GB, memori internal 4 GB, layarnya 4,3 inch IPS 480x800, GPU-nya Adreno 302, baterai 1800 mAh, dan OS Android yang dipakai versi 4.3 atau Jelly Bean, yang dibungkus sama Nokia X Software Platform 2.1. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja digas main game. Yang pertama, saya coba main game dari bawaannya, yaitu Real Football 2014. Ini kayaknya nggak ikhlas ngasih gamenya, cuma bisa dimainin beberapa kali doang. Soalnya ini cuma percobaan, nggak full. Tapi masih bisa dimainin dengan lancar pastinya. Soalnya grafiknya ini nggak bagus-bagus amat. Malah menurut saya masih bagus yang PES 2012 ya. Terus saya coba main game Asphalt Nitro. Yang ini bisa dimainin, walau memang loadingnya itu lumayan makan waktu. Tapi pas dimainin nggak ada masalah, masih asik-asik aja kok. Lanjut, saya coba main game GTA San Andreas yang versi Lite. Ternyata bisa diinstal, dibuka bisa, tapi pas main kok kerasa nge-lag ya. Padahal ini pakai settingan bawaannya, jadi kurang nyaman nih maininnya. Akhirnya saya coba ganti pakai custom ROM RR yang base Android Lollipop. Soalnya nanti mau coba game lain. Dan ternyata hasilnya sama aja, nge-lag. Ini mah kalah ya sama handphone model jadul. Biar tambah kesel, saya coba ubah settingannya ke maksimal. Dan hasilnya pun ya makin parah. Ya udahlah, lanjut. Saya coba game Bully. Ini yang versi full, lumayan gede loh, datanya sekitar 2 gigaan. Cuma karena handphonenya udah dioprek, jadi bisa nyimpen di memori eksternal. Hasilnya ternyata bisa diinstal, dibuka bisa, pas dimainin, kok yang ini kayaknya lebih lancar ya dari GTA San Andreas. Ya walau nggak smooth-smooth banget, ini lebih nyaman lah. Terus saya coba main game Minecraft, itu ternyata bisa dibuka, dan dengan settingan video kayak gini. Pas main dapet FPS sekitar di bawah 20. Jadi memang kurang lancar ya. Dan seperti biasa, dites buat ledakin banyak TNT kayak gini. FPS-nya langsung drop banget. Dan sampai nge-freeze nih kayak gini. Risih woi, takut ikut meledak juga nih yang di tangan. Habis itu saya coba game lain yang lebih nyantai dulu ya, yaitu Clash of Clans atau COC. Ini bisa diinstal dan dijalankan juga pastinya lancar, nggak ada kendala. Yang penting udah install Google Service. Dan yang saya ingat, waktu saya pakai handphone ini, game COC itu masih rame banget ya. Lanjut, saya coba main game Mobile Legends. Ternyata bisa dibuka, loading segala macem masih lancar. Cuma pas main, kerasa banget frame dropnya, nge-lag gitu ya. Sesekali macet juga. Padahal udah pakai settingan rata kiri loh. Tapi main beberapa kali masih aman sih, nggak kena force close. Cuma sayanya aja nggak betah. Habis itu, saya coba main game yang masih anget-anget nih, yaitu Sosisman, perang sosis ya. Ini ternyata masih bisa diinstal, emang kecil sih buat pertama installnya. Tapi pas dibuka, itu dibegal suruh download datanya sekitar 1 gigaan. Setelah selesai, akhirnya bisa ke tampilan login dan bisa sampai ke tampilan utama. Tapi pas mulai main, itu macet-macet banget. Saya sih masih sabar. Handphonenya yang nyerah, keluar sendiri alias force close.
Lanjut, saya coba main Free Fire. Itu bisa diinstal dan dibuka juga bisa, walaupun lama nih nungguin logo Garenanya. Saya rasa nggak ada masalah ya, selain memang harus melewati kemacetan dalam gamenya. Tapi masih bisa sampai masuk dan mulai ke permainannya. Ya memang kerasa frame dropnya, tapi saya tetap main. Sampai akhirnya yang paling ngeselin banget ketika ada musuh itu langsung macet-macet. Dan tiba-tiba udah mati aja karakter sayanya. Hadeh, padahal ini udah pakai settingan rendah ya. Ya udahlah, sekalian aja coba pakai settingan yang tinggi. Ya pasti udah tau lah kayak gimana jadinya. Ya makin ngeselin. Habis itu saya coba main PUBG Mobile. Itu masih bisa diinstal dan dibuka juga bisa. Sampai bisa ke halaman login. Tapi pas mau masuk, muncul lagi tuh, perangkat tidak didukung. Oh shit, here we go again. Terus saya coba install yang PUBG Lite. Malah nggak bisa keinstall. Nah, makin penasaran, saya coba game Genshin Impact. Saya install lewat file APK-nya, hasilnya ya sama aja, nggak bisa keinstall. Ya emang sih, pas saya cari di Play Store juga nggak ada, yang menandakan emang nggak support di handphone ini ya. Ya udahlah. Untuk emulator, saya coba main game PS1 pakai IPSXi. Main game NASCAR Rumble masih tergolong lancar ya. Terus main game Super Shoot Soccer nih, yang main bola ada jurusnya itu. Ini masih tergolong lancar juga ya. Jadi untuk game PS1 ini aman lah. Dan untuk main game PSP, seperti biasa, pakai PPSSPP. Itu main God of War kerasa nge-lag dan nggak layak main. Tapi kalau gamenya yang lebih ringan, kayak Toy Story 3, ternyata itu masih cukup lancar. Walau kadang masih frame drop juga. Ya begitulah main game di handphone Nokia Android dulu yang setengah-setengah. Bukan hanya dari softwarenya yang setengah-setengah pakai Android, tapi dari speknya juga agak setengah-setengah. Kalau handphone Android Nokia yang sekarang main aman ya, pakai pure Android stock. Tapi dari harga dan performanya, saya rasa masih belum kalau dibandingkan handphone-handphone lain yang sekarang itu lebih ganas ya. Itu loh, merek-merek si oranye, kuning, ya itulah. Oke, jadi itulah pembahasan tes main game di Nokia X2 Dual SIM Android. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, silahkan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.